Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk para sahabat. Kita bersua lagi dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa. Dan juga saya Hendri Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa kalau boleh bersuara. gitu ya. Ya, tentu saja untuk para sahabat kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Cokro ya. Dalam kaitan ini beberapa hari yang lalu saya pernah ngobrol dengan beberapa teman ya. Nah ini ada salah satu teman yang kayaknya kok ahlinya ahli. Sudah apa namanya segala sesuatunya. Oh orang kayak gue kudu gitu. Terus ada salah satu teman yang pada ngobrol itu kan beberapa teman yang ngobrol. Aja kayak gue. Maksudnya jangan begitu lah. Maksudnya ya di atas langit kan ada di atas langit masih ada langit, karena ya gitu loh. Nah, saya begitu mendengar teman saya ngomong di atas langit masih ada langit, terus saya jadi ingat, oh iya dalam falsafah Jawa itu ada istilah Popo Angkoso, bandeke ya, Popo Angkoso, Ibu Pertiwi. Nah, kita kan sering juga kita harus bersujud kepada Ibu Pertiwi ya, tanah air kita sebagai Ibu Pertiwi kita. Nah, ini kalau dalam falsafah Jawa yang dimaksud Popo Angkoso, Ibu Pertiwi ini sebenarnya gimana ini Mas Joko? Kalau dikaitkan dengan tadi ini mohon maaf saya ya bukan siapa-siapa ngertinya kulitnya atau artinya saya di atas langit masih ada langit, apa bisa ya dikaitkan dengan Popo langit Popo Angkoso maksudnya Popo Angkoso Ibu Pertiwi. Ini gimana Mas Joko? Bisa enggak dikaitkan kayak gitu? Iya bisa, karena filosofi Jawa itu memang universal. Jadi kalau terjemahan letterleknya ini Popo Angkoso berarti kan ayah langit ya. Popo Angkoso ayah langit, dan ini kekuatan langit, kekuatan alam semesta yang ada di langit ya, yang ada gugusan bintang Bima Sakti segala macam sampai planet-planet apa saja ya. Nah, Andromeda segala macam. Tapi yang paling utama adalah kekuatan spiritual terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kalau tadi bilang di atas langit ada langit, supaya manusia itu jangan sombong, karena ada kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dijamah oleh siapapun, yaitu yang menciptakan langit dan bumi ini. Sang pencipta itu ya Allah yang Maha Kuasa kan begitu. Ya. Nah, ini terkait dengan hal tersebut ya Mas Cokro, memang sering kita mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu ada di atas kan begitu ya. Dan juga ada orang yang mengatakan bahwa jadilah orang itu seperti tanah, ya kan? Saat berkaitan tadi mungkin dengan Ibu Pertiwi ini ya, apapun yang terjadi, tanah itu memberikan kita segala macamnya kan. Betul. Ya. Nah ini gimana kalau tadi Mas Cokro kita ngobrol tentang Popo Angkoso ya, nah kan Ibu Pertiwi ini gimana ini Mas Cokro? Ibu Pertiwi itu kan berarti ibu ya. Ibu Pertiwi itu berarti ibunya bumi. Artinya kekuatan yang ada di dalam bumi. Di dalam bumi tentunya ada keseimbangan. Di bumi itu ada tambang, ada batu, ada gunung, ada macam-macam apapun. Tetapi bumi tidak pernah menolak hal sejelek apapun. Tiap hari kita kencingin, kita kasih tetap bumi bisa meredam semuanya. Tapi secara spiritual sebetulnya ini konsep ini adalah bahwa orang itu harus selaras ya antara
kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kalau dalam hukum Islam, hablum minanas wa hablum minallah. Maka tadi popo angkoso, ibu berarti keselarasan, keseimbangan antara material dan spiritual. Itu orang Jawa itu sangat adiluhung. Jadi kowe ojo wani-wani nglangkai ibu pertiwi sing gawe kesenengane umat kabeh. Artinya jangan semena-mena terhadap bumi dan ini ya. Alam katakanlah alam ya. Alam sekitar ya. Misalkan kita semena-mena dalam hal membuat satu tambang misalkan dieksplorasi sedemikian rupa, tidak memperhatikan lingkungannya, maka ketika suatu saat itu terjadi banjir bandang atau kemudian tanah longsor segala macam, itu bukan buminya marah, tetapi kelakuan si manusia ini sendiri tidak mempertimbangkan keselarasan, keseimbangan antara alam yang ada di bumi ini dengan keseimbangan manusia. Iya. Nah, kalau terkait dengan bumi ini tentu saja segala sesuatu dulu ada istilah AMDAL ya. Oh iya, AMDAL. AMDALan. Iya. Nah, sekarang masih ada nggak itu ya istilah AMDAL itu ya? AMDAL masih Pak, masih. Saya juga waktu itu ngurus ya, saya kebetulan bikin bangunan lah itu untuk usaha, ditanya harus menyertakan AMDAL-nya, AMDAL lingkungannya juga. Dampak lingkungan ya. Dampak lingkungan. Nah, yang mohon maaf ini yang kadang-kadang ada oknum yang mengabaikan AMDAL-nya, itu diabaikan dalam arti sebenarnya tahu ada prosedur tapi dilanggar. Wah, jurnal boy harus kayak gitu. Nggak mungkin nggak tahu, mesti tahu sebetulnya. Tapi ya itu tadi uang berkuasa kata segala-galanya itu. Oke, ya seperti itu ya. Nah, dan yang jelas kalau tadi Mas Cokro ada mengatakan tentang keselarasan ini ya. Tentu saja antara langit dan bumi ini ada keselarasan. Iya, meskipun betul. Terkadang orang mengatakan beda pokoknya langit karo bumi itu. Nah, padahal di samping ada katakanlah ada gium yang seperti itu mengatakan bahwa sifatnya kayak lah kakak ngadi tapi kayak bumi karo langit kan gitu ada ya. Tapi sebetulnya dalam kehidupan dan hidup kita itu antara langit dan bumi itu selaras ya. Kita bayangkan Mas Joko, seandainya langit tidak memberikan cahaya matahari katakanlah seperti itu ya, kan memang ada di kutub apa mana lah ya, bukan di negara kita ya, kita nggak usah bicara itu. Tapi kalau kita misalnya di negara kita di Indonesia, NKRI harga mati kan gitu. Nah itu kalau betapa bisa mengakibatkan yang tanah bisa jadi gembur yang amat sangat kalau tidak ada matahari Nah begitu pun sebaliknya. Kalau mataharinya terus saja itu kan tanah menjadi gersang. Nah ini yang keselarasan tadi seperti Mas Cokro bilang, artinya bahwa antara langit dan bumi adalah keselarasan. Begitu juga kalau kita mempunyai bapak dan ibu, ibu kan, ya mestinya tidak hanya yang dihormati ibu netok atau bapak ketok ya tidak bisa, harus selaras ya. Ini satu contoh gini Mas Tony, bumi itu karena modern misalkan ada negara maju yang membuat satu senjata, kemudian dia diuji coba di dalam bumi misalnya diledakkan, diledakkan. Walaupun kemudian tidak diperpenghuni misalkan di daerah kutub utara misalkan di mana diledakkan dicoba itu, pasti tetap ada dampaknya. Tetap ya. Pasti itu ada. Ataupun yang kemudian sampai keluar angkasa, kemudian ditembakkan nuklir misalnya di sana, ke sana dicoba misalkan, tapi kan tetap ada dampaknya. Iya kan, karena ada sebetulnya semua itu kan harus, tadi saya bilang ada keseimbangan dalam konteks yang nyata, keseimbangan spiritual,
maupun sumber material. Artinya begini, kita tidak serta-merta selalu harus mencari kekayaan atau mencari kehidupan di muka bumi ini menjadikan segala-galanya. Tetapi harus juga kita ingat bahwa ada kekuasaan di sana di langit itu, yang juga memberikan rezeki, memberikan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Tadi kalau nggak ada matahari coba kayak apa? Seminggu aja boleh nggak ada matahari kita gelap gulita kayak apa kan? Kalau tidak ada hujan juga kayak apa gersangnya Ibu Pertiwi kan begitu ya. Artinya jadi memang keselarasan itu tidak hanya dibicarakan toh ya, tapi harus diselaraskan dalam perilaku, dalam hidup dan kehidupan kita kan begitu ya. Kemarin gini Mas Tony, kan ada yang mengatakan bahwa Ibu Pertiwi kita sedang mengandung tua, sedang menangis, iya kan? Artinya sebenarnya ungkapan ini bahwa negara kita ini dalam kondisi yang rakyatnya sekarang itu sangat susah untuk mencari pekerjaan, katakanlah ya. Apalagi sekarang kalau pekerjaan ini di perguruan tinggi seluruh Indonesia, coba bayangin. Pengangguran terdidik, Mas. Satu kabupaten aja berapa kali wisuda, berapa ada universitas. Lah semuanya kepengin nyambut gawe, kepengin jadiin. Lah itu orang terdidik semua padahal. Kalau ini juga mungkin kalau boleh saya mengatakan bahwa seperti tadi Mas Cokro, pengangguran ini banyak. Karena apa? Karena kebiasaan orang kita itu mencari lowongan pekerjaan, tidak menciptakan pekerjaan. Nah, kalau seandainya katakanlah saya sudah lulus, katakanlah lulus dari perguruan tinggi manajemen, katakanlah gitu ya. Ya, ayo membuat lapangan pekerjaan. Jangan mencari lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan sih jelas angele Pak. Menurut saya dimanapun juga itu mencari lowongan pekerjaan jelas amat sangat sulit. Tapi kalau kita membuat lapangan pekerjaan, katakanlah kecil-kecilan dulu ya, misalnya wira swasta bisa tetangga atau saudara kita yang ini bisa diperbantukan. Itu paling tidak misalnya kalau kita mau menciptakan lapangan kerja kita sendiri terus dibantu 2 orang kan memberikan pekerjaan itu. Nah, ini yang mungkin Mas Cokro, kalau menurut saya ini mohon maaf bagi Anda sekalian, yang saya bukan siapa-siapa, tadi ya mau asal ngomong barangkali ya. Artinya apa? Janganlah hendaknya mencari lowongan pekerjaan, tapi kalau bisa ciptakanlah lapangan pekerjaan. Nah, ini gimana Mas Cokro? Dikaitkan dengan Bopo Langit, Ibu Pertiwi yang sudah memberikan segalanya kepada kita. Jadi kita harus rubah mindset kita ya, terutama para sarjana itu ya. Sebetulnya kayak kita juga sarjana dulu juga mencari pekerjaan, nggak menciptakan pekerjaan kan. Cari lowongan pekerjaan ya. Nah, mestinya kita karena backgroundnya sarjana hukum bisa buka advokat, bisa bukan menciptakan lapangan. Tapi kita kebetulan kok mencari pekerjaan ya. Nah, etos ini harus kita rubah, memang mindsetnya harus. Cuma pemasalahnya kan begini Mas Tony. Kalau semua suruh diarahkan ke wira swasta, yang mau beli siapa? Nah, daya beli masyarakat kita kan belum sebagus satu itu. Ini ada terobosan dari pemerintahan kita, dari Pak Prabowo ada Koperasi Merah Putih Indonesia. Ya kebetulan saya karena pengurus RT kemarin jadi kalau saya usulkan kepada Pak Lur, kalau koperasinya itu harganya lebih murah dari warung-warung tradisional pasti akan laku. Laris, tapi kalau koperasinya kok di atasnya warung-warung, di atas, ya mana mungkin akan laku. Nah, selama ini saya lihat kalau koperasi itu kebanyakan itu lebih tinggi harganya. Misalkan telur 1 kilo
25.000 di operasi bisa 26.000. 1.000 kan ping piro orang kan lari kayak paling gitu. tidak ya harus lebih murah ya. Namanya istilahnya. operasi harus lebih murah. Kayak Karena ini. apa katakanlah ya Mas, misalnya kayak tadi masalah contoh gitu. telur ya. Misalnya kita belinya 23.000 katakanlah sekilo dijual 25. Nah, koperasi jualnya 24.000 baik kan sudah untung 1.000 perak atau ya 23,5. Bukan berarti apa namanya menutup apa penjual-penjual yang umum kan tidak, tapi kita bersaing kan begitu. Nah, soal lapangan pekerjaan nih Mas Cokro, saya dulu itu wira swasta ya, artinya saya punya tukang hampir 12 orang. Ya itu itu kan ya istilahnya menghidupi 12 keluarga. Ya. Belum anak itu kalau cucunya, seandainya saya anak mengharapkan lowongan pekerjaan tok kan ya menghidupi saya tok kan gitu lah. Nah, ini kembali lagi ke tadi apa Bandeke Popo Langit Ibu Popo Langit. Iya betul. Popo Angkoso, Ibu Pertiwi. Nah, sekarang terkait dengan hidup dan kehidupan kita. Bagaimana menyelaraskan antara Popo Angkoso dan Ibu Pertiwi. Nah, ini itu kaitannya, dan tentu saja sebelumnya Mas Cokro saya ingin mengucapkan dulu terima kasih yang tiada henti-hentinya ini untuk Anda sekalian yang sudah berkenan mengirimkan komentar baik berupa saran, kritik maupun masukan, dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang juga tiada henti-hentinya untuk Anda sekalian yang sudah subscribe, like, and share. Dan saya sangat mengharapkan itu terus berlanjut kan begitu ya. Nah, meskipun ya sekali lagi kita cuma ngobrol biasa ya, artinya bukan siapa-siapa, ngobrol sing dakik-dakik ya di atas langit masih ada langit kan gitu ya. Nah, gimana Mas Toko? Kembali terkait tadi masalah keselarasan antara Popo Angkoso karo Ibu Pertiwi. Ya gini kan di agama kita dikatakan gini, carilah harta seolah-olah kamu tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Tapi beribadahlah engkau seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi kan imbang nih. Kamu sekarang mencari harta seolah-olah kamu ikhtiar lah ya. Ya, itu usahamu, kamu akan hidup panjang. Tapi kamu jangan lupa bahwa kamu pun besok akan mati ini. Maka kamu beribadah. Ya, nah, sesuai dengan keyakinanmu. Maka itu yang dinamakan keselarasan atau dalam bahasa Qur'annya yaitu ya hablum minanas wa hablum minallah kan itu kan. Iya, keselarasan itu. Jadi keseimbangan itu harus ada ya. Jangan hanya hablum minallah tapi tidak ada hablum minanasnya pada baik lombok kan ya gitu. Kalau hablum minanas tok tidak ada hablum minallahnya ya pada baik lombok juga, artinya tidak ada persiapan untuk nanti menghadap yang Maha Kuasa. Ya, sangkan paraning dumadi mani. Kembali lagi ke sangkan paraning dumadi yang kapan-kapan kita ngobrol tentang sangkan paraning dumadi lah ya. Nah, pemirsa tentu saja sekelumit tadi tentang Popo Angkoso dan Ibu Pertiwi ini kiranya mohon maaf ini meskipun ya sekali lagi dan berterus terang saja ya kita memang saya bukan siapa-siapa, Mas Cokro ya bukan siapa-siapa, jadi ya hanya sekelumit itu saja. Untuk lebih mendalamnya lagi monggo bersama-sama kita kaji sharing, ya falsafah Jawa karena kita wong Jawa ya falsafah Jawa ya. Kalau kita wong Kalimantan ya falsafah Kalimantan kan begitu ya. Bukan berarti kita sedang membeda-bedakan suku, tidak sama sekali, hanya kebetulan rasis, hanya kebetulan kita sebagai orang Jawa ya mendalami falsafah Jawa kan begitu ya. Nah,
Hanya itu barangkali yang bisa kami sampaikan untuk Anda sekalian. Tentu saja apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, dengan segala kerendahan hati, saya yang bukan siapa-siapa dan Mas Cokro yang bukan siapa-siapa hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, murah rezeki, dan mudah dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Betul. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.